Hai, selamat datang di SDT Consulting. Kami adalah perusahaan jasa konsultan yang hadir untuk membantu Anda mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas, efektif, dan tepat sasaran. Kami melayani beragam jenis usaha, mulai dari UMKM, startup, hingga perusahaan besar. Dengan latar belakang tim yang profesional, kami siap menjadi mitra strategis dalam pertumbuhan bisnis Anda. Let's meet our team. Dania Artamevia, Tian Fariska, Tia Ayusita, Sani Agustina, dan Takiah Mutarisah. Layanan kami mencakup akuntansi, perpajakan, manajemen, kepabeanan, audit, dan ESG. Kami menyediakan jasa yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan menyesuaikan kemampuan finansial Anda. Kami menawarkan 3 paket. Paket dasar untuk perusahaan dengan revenue sampai dengan 5 miliar per tahun, paket menengah untuk perusahaan dengan revenue 5 sampai dengan 50 miliar per tahun, dan untuk paket premium bagi perusahaan dengan revenue lebih dari 50 miliar per tahun. Di sini dapat kita lihat bisnis model kanvas dari SDT Consulting untuk key partnership, penyedia perangkat lunak, pelatihan, pemerintah, dan outsourcing, kemudian key activities, konsultasi, pengembangan tim, dan kepatuhan regulasi, key research-nya itu tim profesional, teknologi, dan kantor, value propositions, layanan konsultasi terintegrasi, berbasis hasil dan sesuai regulasi, kemudian customer relationship, layanan proaktif, pelatihan, dan community engagement. Customer segmentnya itu ada UMKM, startup, perusahaan menengah, dan individu. Kemudian channels yang digunakan, konsultasi langsung, website, dan testimonial. Cost structure-nya, sewa kantor, gaji, pemasaran, pelatihan, dan operasional. Dan yang terakhir, revenue streams-nya itu jasa konsultasi, langganan, dan pelatihan. Berikut adalah dashboard tahun 2026 di mana unit sold, total sales, dan net income mengalami peningkatan meskipun total expense juga mengalami peningkatan. Sales by product didominasi oleh konsultasi pajak dan paket dasar sebesar 60%. Kita juga dapat melihat detail sales of product yang didominasi oleh jasa konsultasi pajak, paket menengah, unit sold 25, dan salesnya sebesar 233 juta. Kemudian kita juga bisa melihat kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2026 cukup kurang sehat karena total aset yang menurun, liabilities meningkat, equity menurun, NWC menurun, ending cash balance menurun, serta cash flow from operating activities yang masih negatif. Dibandingkan dengan tahun 2027, total expense hanya meningkat sebesar 2,9% dan net income meningkat pesat hingga 138%. Sales by product pada tahun 2027 juga didominasi oleh manajemen daripada pajak, serta kondisi keuangan yang lebih baik karena total aset meningkat, total equity meningkat, NWC meningkat, serta ending cash balance juga meningkat, dan cash flow from operating activities yang mengalami arus kas positif. Arus kas investing negatif karena kami melakukan investasi aset tetap pada tahun 2027. Pada dashboard ini dapat dilihat rasio-rasio keuangan SDT Consulting dari tahun 2025 sampai 2029 dengan memilih periodenya di sini. Yang pertama, rasio profitabilitas membaik setelah 2026 dengan keuntungan yang lebih baik dari aset dan ekuitas pada 2027 hingga 2029. Kemudian rasio likuiditas menurun hingga 2027, namun membaik pada 2029 menunjukkan kesulitan awal dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, rasio leverage meningkat di awal, namun menurun seiring waktu, menunjukkan penurunan ketergantungan pada utang dan perbaikan dalam kemampuan membayar bunga dan utang. Dan yang terakhir, rasio efisiensi menunjukkan peningkatan penggunaan aset dan efisiensi operasional. Dashboard ini kita lihat kinerja keuangan SDT Consulting untuk periode 2025 hingga 2029 dari 3 sisi utama yaitu laba rugi, neraca, dan arus kas. Untuk laporan laba ruginya sendiri, pendapatan naik dari 1,3 miliar di tahun 2025 menjadi 4,2 miliar di tahun 2029. Setelah 2 tahun merugi, SDT mencetak laba hingga 729 juta. Hal ini menandakan efisiensi yang membaik. Kemudian untuk neraca keuangannya, aset meningkat hampir 4 kali lipat, liabilitas juga terkendali, dan ekuitas berubah dari negatif menjadi positif 812 juta. Untuk dari sisi arus kas dari operasional membaik dari minus 312 juta menjadi surplus 915 juta. Saldo kas akhir naik ke 1,14 miliar. Secara keseluruhan, dalam 5 tahun, SDT Consulting berhasil pulih dari kerugian dan membangun fondasi keuangan yang sehat. Perusahaan kini berada di jalur pertumbuhan yang positif dan siap menghadapi tantangan bisnis ke depan. Terkait dengan valuation, di mana kami menggunakan metode discounted cash flow. Di sini ada 3 skenario, best, base, dan juga worst. Di mana untuk skenario best, growth rate-nya paling tinggi, BACC 11,95%. Ini didukung oleh proporsi of equity yang lebih tinggi dan juga market rate yang lebih tinggi. Di skenario base,
growth rate-nya sedikit lebih turun. Di skenario worst ini growth rate-nya paling rendah sehingga menghasilkan terminal value yang minus, menghasilkan free cash flow yang minus 2 miliar dan NPV-nya juga bernilai minus 1 miliar. Kemudian untuk di skenario yang paling bagus itu di skenario best, di mana untuk terminal value dari cash flow 10 tahun ke depan di tahun 2029 itu sebesar 63 miliar sehingga NPV-nya bernilai positif 39 miliar. Untuk apabila akan IPO, maka skenario yang harus dijalankan adalah skenario best karena menghasilkan NPV yang signifikan. Bukan IPO di tahun ke-10 dengan asumsi tahun tersebut growth EBIT-nya 5%, target IPO-nya 10 kali, dan asumsi growth saham untuk tiap tahunnya 7% sehingga di tahun ke-5 setelah IPO, PER-nya naik menjadi 10,99.